yang setia, Kau Allah yang baik, luar biasa. Kau setia menyertai hidupku Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlukan. Penyediaan-Mu tepat pada waktunya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kau Allah yang ajaib. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. 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 Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan Kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Menyertaiku. Menyertaiku.
Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Ya, saya akan bagikan 2 rema pada kesempatan ini. Salah satunya sesuai dengan judul sharing ini, ya, perihal mengutamakan Tuhan. Lalu yang kedua adalah hal ukuran, gitu ya. Saya menemukan rema baru, ya. Jadi pengertian yang baru dalam pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan, gitu. Saya sebelum masuk ke rema, gitu ya, saya akan terus berulang-ulang katakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, bukan cuma rutinitas, tapi dari hal yang menyukai dulu deh, ya. Karena kalau tahap merindukan, mencintai firman itu menurut pemahaman saya adalah level yang lebih tinggi, ya. Tetapi pada tahap awal saja dulu, ketika kita sungguh-sungguh mau belajar, kita memiliki kesukaan atas firman Tuhan itu, pastinya kita akan semakin dipertambah-tambahkan, ya. Itu juga kan yang firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai akan dipertambahkan, ya. Ketika kita punya hasrat untuk memahami, punya kemauan, keinginan untuk lebih lagi, maka Tuhan akan terus memuaskan. Jadi memuaskan kerinduan hati kita. Jadi ketika kita dari awal, misalnya dari tahun berapa kita berkomitmen baca firman Tuhan, kalau memang kita memiliki sikap dan motivasi yang benar melakukannya selama ini dari sejak startnya, bukan saja kita konsisten hingga sekarang membaca firman Tuhan, tetapi kita akan semakin dibuat mengerti, ya, dibuat memahami. Karena pengulangan itu akan memperdalam pengertian dan pemahaman kita. Lalu ketika kita bertumbuh di dalam kerohanian, maka Roh Kudus akan menyingkapkan rema seturut dengan pertumbuhan rohani kita itu. Jadi kalau seseorang membaca firman Tuhan dengan sikap yang baik, maka akan terjadi pertambahan pengetahuan, gitu ya, pengertian, pemahaman, dan juga pengetahuan, pengertian, kedalaman terhadap firman Tuhan itu yang sehat. Kalau dia dari awal membaca firman Tuhan, dia akan semakin suka, semakin banyak tahu, semakin memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Karena menurut saya kecintaan terhadap firman Tuhan itu by proses, ya, itu akan terus bertambahkan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang memang dari dalam dirinya itu memang melakukannya dengan keterpaksaan, selain dia tidak dapat apa-apa, saya nggak heran kalau ketika kemudian yang bersangkutan itu berhenti karena dia nggak dapatkan sesuatu. Nah, kenapa saya katakan ini di awal sebelum berbagi rema? Supaya kita masih di masa waktu yang Tuhan kasih untuk hidup, kita memperbaiki sikap hidup kita. Kalau hati kita masih cukup lembut untuk menyesali kekurangan yang terjadi di masa lalu memperbaiki diri sendiri dalam banyak hal, termasuk dalam membaca firman Tuhan, gitu ya.
Ya, seperti yang sudah seringkali saya katakan, bahwa saya itu berbagi bukan karena untuk melayani, tapi untuk memberkati gitu, karena saya nggak mau menikmati sendiri berkat rohani yang saya dapatkan. Dan saya juga saksikan bahwa ketika saya rajin untuk berbagi, maka sayanya akan semakin diperlengkapi, dibekali oleh Roh Kudus dari firman Tuhan, dan itu menambah kesukaan di dalam diri saya gitu ya. Nah, yang pertama saya akan masuk pada pesan pertama ya, rema pertama di Markus 1 ayat 35. Ya, saya bold semua ayat ini. Pagi-pagi benar, pada waktu masih gelap, gelap ini penekanan pagi-pagi benarnya itu yang saya duga itu kalau masih gelap itu berarti bukan jam 6 ya. Pasti sebelum jam 6, mungkin jam 5 atau barangkali jam 4 atau jam 3. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi yang pertama dari ayat ini ketika saya renungkan adalah sebuah komitmen atau tindakan, inisiatif yang keluar dari diri Yesus ya, untuk bangun ya. Bangun adalah sebuah action ya, dan itu membutuhkan harga. Yesus ketika di bumi dia 100% manusia, dia rasakan apa yang kita rasakan. Mungkin ketika dia capek atau kurang tidur, itu akan menyulitkan untuk bangun, apalagi cuaca dingin mungkin gitu ya, cuacanya menggoda untuk tidur gitu ya. Lalu mungkin juga rasa malas atau bosan gitu ya. Itu kan kita bisa belajar dari kemanusiaannya Tuhan, yang kita bisa aplikasikan pada diri kita sendiri, bahwa Yesus juga mengalami pergumulan yang kita alami saat ini. Bagaimana kita membayar harga untuk berdoa. Dia tunjukkan contoh, dia bangun dan pergi keluar. Dilakukannya itu kapan? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benarnya itu seperti apa kurang lebih gambarannya? Itu waktu masih gelap, waktu hari masih gelap. Lalu dia pergi cari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Kalau sebelum saya masuk pada pendalaman di ayat ini, nanti kalau baca selanjutnya saya tulis pada capas. Kemudian ayat 36, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Terus ketika Simon dan kawan-kawannya menemukan Yesus di sana, lalu tempat doanya, lalu di ayat 37 mereka berkata, waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lalu ayat 38, lalu Yesus mengajak mereka untuk memberitakan Injil, lalu mengusir setan-setan gitu ya. Yesus melayani gitu. Nah, ayat ini juga sama dengan di Matius 6 ayat 33 gitu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sesuai dengan judul dari sharing Rema kali ini, saya tuliskan mengutamakan Tuhan gitu ya. Bahwa Yesus pun selama hidupnya, bukan ini satu-satunya ayat yang menegaskan itu. Bahkan belum lama ini saya sudah tekankan tentang Yesus yang mencari tempat sunyi kan. Yesus pun yang adalah Tuhan, dia mengutamakan persekutuan dengan Bapaknya dulu.
sebelum melayani, ya, sebelum melayani, sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, maka yang dicari dahulu itu adalah Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan itu adalah hierarki yang paling utama. Mencari Tuhan itu harus menjadi kebutuhan utama orang Kristen sejati, yang sungguh-sungguh mau membangun kekristenannya, mengerjakan keselamatannya, menyelesaikan panggilan surgawinya, bahkan meraih menggenapi panggilannya. Semuanya itu harus praktekkan ini. Dan lagi-lagi saya bersaksi, saya tidak bersaksi untuk kemegahan diri saya. Saya hanya menyaksikan apa yang saya lakukan sejak saya sungguh-sungguh bertobat di 2015, kemudian melayani, ya, kita semua, hampir semuanya kita tahu itu sampai detik ini. Dan ini pun saya sudah saksikan berkali-kali, ya. Saya udah katakan bahwa membuat sharing boleh saja saya tunda atau nggak lakukan pelayanan, tetapi persekutuan saya dengan Tuhan itu harus selalu saya bukan cuma jaga, ya, dipelihara. Dan itu bukan cuma gaya hidup, ya, tapi seperti belakangan ini ketika saya menyembah Tuhan, ya, memuji, menyembah Dia, bermazmur, yang saya cari itu betul-betul saya tahu apa yang saya cari, hadiratnya. Yang saya cari itu adalah kebersamaan dengan dirinya. Saya bukan berarti nggak mendoakan pokok-pokok doa, ya. Jadi kalau rata-rata saya doa itu kan 3 kali gitu, ya. Hanya mungkin ada waktu tertentu doa siang, jadi saya sambil beraktivitas tetap berdoa, tidak masuk ruang doa gitu, ya. Nah, pasti saya doakan secara bergilir pokok-pokok doa. Tetapi yang membuat saya melakukan doa, ya, maksudnya berdoa itu adalah bukan untuk membawa pokok-pokok doa, bukan kemudian Tuhan kok ini belum dijawab, kemudian saya menjadi lemah. Enggak, karena seiring waktu yang ada adalah kerinduan. Saya mau hadirat Tuhan, itu yang buat saya aman. Saya nggak bisa menjalani hari-hari tanpa merasakan hadirat Tuhan dulu setiap pagi. Persekutuan dengan Tuhan itu sebagai awal dari hari-hari saya. Bahkan selain doa yang subuh gitu, ya, ketika bangun pagi pun, kalau saya belum membangun kerohanian saya, minimal itu setengah jam gitu, ya, saya belum merasa aman. Untuk hati saya itu kok kayak belum siap untuk menuntaskan hari itu. Kadang-kadang mungkin karena ada banyak hal yang dikerjakan, saya sambil baring berbahasa roh, kemudian sambil saya beraktivitas saya lanjutkan lagi terus berbahasa roh gitu, ya. Tapi paling tidak saya fokuskan 30 menit dulu, apalagi yang doa subuh. Itu adalah kekuatan, sukacita, dan pengharapan saya. Dan itu yang membuat saya yakin akan menyelesaikan pertandingan iman di tengah tantangan hidup, kemudian juga pelayanan. Yang membuat saya tetap teguh, merasa aman adalah saya memiliki persekutuan yang sehat dengan Tuhan. Nah, apa yang saya mau juga tekankan lewat rema ini adalah ini yang membuat orang Kristen pada umumnya, termasuk kita di sini, kalau persekutuannya dengan Tuhan tidak terjaga, tidak sehat, tidak terjalin erat, ini nggak dilakukan, itu nggak heran dia menjadi lemah.
yang mengambil peranan lebih kuat adalah ya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, mungkin apapun bentuk pergumulan kedagingan yang menguasainya. Yang saya harapkan adalah kalau masih dengarkan sharing ini tetapi sadar bila persekutuannya dengan Tuhan tidak terjaga. Lagi-lagi saya katakan kalau hatinya masih bisa untuk karena kan kita yang harus penasehat diri kita sendiri loh. Motivator utama itu adalah diri kita sendiri. Perbaiki mesbahnya, perbaiki persekutuannya dengan Tuhan. Itu kekuatannya. Yesus sudah memberikan contoh. Ya, dia cari Tuhan dulu, dia berdoa. Dan bukan cuma ini ayat yang komplit. Dia bangun ya sebuah tindakan yang frontal ya. Kalau orang tidak cukup bayar harga, ya mungkin juga ada di antara kita gitu. Kadang doa pagi, kadang enggak. Ya begitu, tidak memiliki konsistensi. Kalau kita udah sanggup mengalahkan kedagingan kita mulai dari pagi, saya sangat percaya kemenangan setiap hari itu pasti akan didapatkan. Dia bangun, dia pergi keluar, dia cari tempat sunyi, dan dilakukan pagi-pagi benar. Pada waktu hari masih gelap, baru dia lakukan semuanya. Dia merasa siap dengan semuanya dan dia yakin berjalan dengan Bapaknya. Kita juga seperti itu. Bahkan dalam hidup ini pun Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan lewat persekutuan dan juga hal-hal yang benar itu yang kita kerjakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kadang kita menjadi bingung gitu ya, kenapa terlalu kita lihat jalan-jalan yang mentok seolah tidak banyak berubah, tidak memiliki kesaksian pribadi dengan Tuhan. Karena kita telah meninggalkan hal yang utama di dalam hidup kita. Dan sampai kapanpun ini saya akan bukan cuma pelihara, tapi saya akan tingkatkan. Seperti yang saya katakan tadi, saya semakin hari semakin tahu kenapa saya berdoa. Bukan supaya saya kuat, ya itu adalah keuntungan yang lain. Tapi karena saya merindukan ada hubungan yang baik, hubungan yang sehat, persekutuan, dan merasakan damai di dalam hadirat Tuhan. Ya, saya ada lagu lain dari gereja yang saya rekomendasikan, videonya itu memberkati sekali. Saya nyanyikan tadi pagi ketika subuh, nggak pakai gitar, awalnya saya nikmati. Dan ku pandang kau di tempat kudus, dan kagumkan kemuliaan-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, ku kagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Saya pahami bibir saya ini, saya harus hanya mengungkapkan kata-kata yang memegahkan Tuhan lewat pelayanan hari-hari, dan juga nyanyianku aku akan pakai mulut ini untuk memegahkan Tuhan. Dan ku pandang kau di tempat tinggi, ku kagumkan kebesaran-Mu Tuhan. Saya mulai kebayang bagaimana galaksi, bagaimana planet-planet dahsyatnya Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Itu dinikmati, diungkapkan dengan ketulusan dan cinta. Hadirat Tuhan detik itu juga kerasa.
Itu yang saya lakukan dalam hari-hari saya. Dan itu yang saya rindukan diikuti oleh orang-orang yang saya layani, orang-orang yang mendengarkan sharing saya. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan yang tidak dikerjakan oleh hampir semua orang Kristen. Oh ya, sebelum saya lupa, ini juga ada hubungannya dengan pesan yang pertama ini. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa lewat ini, ayat ini, dan juga ayat yang dulu saya sudah bagikan ketika Yesus juga mencari tempat sunyi, belum lama ini kan, ketika dia memberikan 5.000 orang makan, kemudian dia menyepikan, lalu yang kemudian itu dia berjalan mendapatkan muridnya yang dia berjalan di atas air gitu ya. Saya mau tekankan, dengerin semuanya. Memang zaman berubah, ada namanya saat teduh online gitu ya. Dan perhatikan baik-baik bahwa saya bukan orang yang menentang itu. Saya pun diberkati oleh program itu. Saya bahkan bagikan di pelayanan ini untuk melengkapi menu di dalam pelayanan kita. Tetapi saya kasih tahu, bukan berarti persekutuan pribadi yang menyendiri bisa digantikan dengan program-program ini. Percayalah, saya percaya ini adalah pengertian Roh Kudus yang Tuhan berikan pada saya. Jadi kayak saat teduh yang ada di YouTube itu saya jadikan tambahan. Yang utama saya nggak tinggalkan. Saya nggak hakimi siapapun, tapi saya sangat percaya mayoritas, bahkan mungkin 90-an% orang-orang yang mengikuti program seperti itu menjadikan saat teduh itu sebagai saat teduh utamanya. Saya tidak katakan bahwa itu akan tidak berguna atau kemudian itu tetap membuat orang masuk neraka, bukan. Yang saya katakan adalah dia tidak akan pernah mengalami hubungan yang maksimal, pengalaman yang tertinggi dibanding kalau dia juga memiliki persekutuan pribadi yang benar-benar menyendiri dengan Bapa. Jadi saya nggak sarankan untuk kita menjadikan saat teduh itu sebagai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak sarankan itu, dan saya nggak pernah tukarkan persekutuan pribadi saya dengan entah, walaupun mereka itu live streaming gitu ya, saya nggak pernah ikutin malah live streaming. Karena persekutuan saya dengan Tuhan itu nggak bisa digantikan. Selain lebih nikmat, dan saya tahu bukan itu yang terutama. Ya, jadi kalau ada di antara kita menggantikan, saya udah ikutin ibadah itu online, live streaming doanya, ibadah ini, itu nggak menggantikan persekutuan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah ini juga pendalaman ya, pengertian. Ketika di Markus 4, pengertian firman yang saya dapatkan ketika di Markus 4 ayat 24 ini, pesan yang kedua, pesan rema yang kedua. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saya bold di sini nanti, di sini nanti tidak dicapas, ada yang terakhir itu loh. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Nah, ini ayat yang sama adalah di Lukas 6 ayat 38. Ya, di sini kan dikatakan camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu sama dengan Lukas 6 ayat 38 bagian B. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, sedangkan yang tadi yang saya tekankan, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu, itu sama dengan Lukas 6 ayat 38 bagian A. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ini juga tidak jauh pesannya daripada pesan real yang saya bagikan di Instagram kemarin. Ya,
Saya perdalam lagi di sini. Saya renungkan ya, ketika membaca ketika di kitab Matius waktu itu. Ini kan sekarang saya sudah di Mazmur dengan Bible study itu, Bible study. Saya renungkan bagaimana Yesus kemudian ditentukan lahir dari keturunan Daud. Karena Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kan banyak garis keturunan Israel. Tetapi karena Tuhan sudah berkenan atas Daud, akhirnya Yesus keluar, muncul, terlahir dari keturunannya. Lalu saya teringat lagi Abraham. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Demikian juga sebetulnya kisah-kisah yang tidak terhitung. Bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang melakukan bagian kecil, ketaatan, kemudian ini tidak saya tidak sedang bicara uang ya. Walaupun ini juga berlaku hukumnya untuk taburan dalam materi, tapi ini menyangkut dalam segala hal. Ketika kita menaburkan kebaikan, doa, kebenaran, kebajikan, kesetiaan, apapun buah roh yang kita tanamkan, yang kita taburkan. Dan Tuhan tidak pernah punya ukuran, hanya sebatas perhatikan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Enggak titik sampai ke situ. Enggak titik sampai di situ. Tapi ditambahkan Markus 4 ayat 24 ayat terakhir, kalimat terakhir. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Lalu Lukas 6 ayat 38 dipadatkan ya. Kalau dulu mama saya ada juga usaha sampingannya itu kayak jual sembako. Saya perhatikan kalau dia pakai ukuran dulu pakai liter gitu, bukan kilo. Jadi dia pelan-pelan sekali memasukkannya, karena kalau terlalu cepat-cepat nanti padat gitu. Jadi dia masukinnya ke liter itu pelan-pelan, karena kalau digoncang kan jadinya padat gitu, bisa jadi lebih banyak jumlahnya. Nah, tapi kalau ukuran Tuhan udah dipadatkan, digoncang lagi. Coba kalau kita kayak menuang misalnya garam deh atau gula, kita taruh ke wadahnya. Kan kalau kita goncang-goncang kan dia akan semakin memadatkan ke bawah. Ya, dipadatkan, digoncang, kemudian tumpah keluar dan akan dicurah ke dalam ribahan. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak karena Tuhan itu murah hati. Selain saya katakan di real, selain dia mampu, dia mau. Maka tidak ada lagi sebetulnya alasan. Itu yang saya katakan pada diri saya. Saya ini bukan berarti sudah sempurna melakukan loh, tapi ini menjadi motivasi buat saya. Juga untuk saya dan kita semua untuk tidak hitung-hitungan. Melakukan yang terbaik, berdoa yang terbaik, memuji, menyembah yang terbaik, membaca Alkitab dengan perhatian yang terbaik, kebaikan, kebenaran, buah-buah roh yang terbaik. Sebab selain mengukurkan apa yang kita ukur, karena Tuhan tidak pernah utang juga, dia mampu melakukannya, dan Tuhan selalu memberikan lebih. Dan saya juga tambahkan sedikit lagi, saya selalu berkata kepada diri saya tidak didesain untuk menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi bimbang. Karena Yesus bilang jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Di hari-hari ini ya, di hari-hari yang sukar ini peperangan bahkan hampir setiap hari bagi banyak orang. Tetapi kita yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, yang tahu kebenaran, yang mau terus membangun hidup dalam iman gitu ya, kita harus katakan kepada diri kita sendiri untuk tidak merespons hal seperti ini. Dan kita mau terus menabur air mata, menabur doa, menabur buah-buah roh, sebab Tuhan akan membalaskannya. Di tempat saya ini masih banyak tanah kosong gitu ya. Saya bersyukur sekali. Saya beli
mesin potong rumput, ya, ternyata sangat bagus dan sangat membantu untuk potong rumput. Jadinya bagus sekali lingkungannya sekarang gitu, jalan-jalan yang juga saya bersihkan gitu ya. Di sini rata-rata orang, ya saya bukan ngomongin orang ya, tapi fakta, dan saya nggak sebutkan orangnya, tak terkecuali orang Kristen ya, mereka tidak pernah peduli dengan jalan, karena pikiran itu kan belum diubahkan. Dia berpikir, kalau nggak untung bagi saya, nggak menghasilkan duit bagi saya, dia nggak kerjakan. Padahal mungkin di sebelah jalan itu adalah lahan yang dikerjakan, tapi mungkin juga positive thinking saja, sayanya mungkin nggak sempat gitu ya. Ketika saya kerjakan itu, ada sukacita di dalam hati saya ketika saya tahu bahwa ini hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, ini kan buminya Tuhan gitu ya. Karena saya suka kasihan lihat kurir-kurir yang kalau dia pakai mobil antar paket, mobilnya mungkin kegores gitu ya, dan orang menikmatinya. Memang saya nggak munafik, daging sih kadang-kadang apa ya, ketika di salah satu perikop juga kan Yesus marah sama ahli-ahli Taurat gitu ya. Ngerti sih marahnya saya itu, mungkin marah karena kebenaran, bagaimana orang-orang ini nggak punya pikiran untuk sebagai manusia lah gitu ya, bagaimana supaya lingkungan baik gitu ya. Tapi saya mau pengaruhi diri saya untuk katakan, lakukan saja untuk Tuhan, karena sukacitanya saja sudah lebih dari cukup. Padahal selain sukacita itu, Tuhan itu rumusnya seperti itu. Nanti Tuhan akan puji, Tuhan upahi ketika kita terus lakukan seperti untuk Tuhan. Dan harusnya orang-orang di sekitar kita akan lihat, ini loh bedanya orang Kristen dengan yang tidak. Bukankah firman Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka memuliakan Tuhan. Makanya sangat memprihatin ketika melihat fakta orang-orang Kristen. Makanya saya hari-hari saya ampuni Tuhan kejahatan orang-orang Kristen di kota ini, di tempat ini gitu ya. Tidak pernah menjadi saksi. Bahkan kalau saya tahu kelakuannya betul-betul sesungguhnya mereka masih tinggal dalam kegelapan, pikirannya masih gelap. Hanya tadi saya katakan, bergereja supaya berbagai kebutuhan, misalnya anaknya, penyerahan anak gitu ya, gereja tradisi menyebutkan itu seperti baptisan, atau mungkin CD, atau mungkin nikah, hanya untuk kepentingan seperti itu. Tidak ada kebenaran yang mengubahkan. Itu jadi semakin saya mengerti, perlu ada orang yang berdoa untuk setiap kota gitu ya. Jadi lakukan semuanya, apapun yang bisa ditabur, doa, perkataan, motivasi, kebaikan. Tuhan tidak akan pernah hanya membalaskan ukuran yang kita pakai. Itu sebagai awal. Tetapi karena Tuhan punya, Tuhan mau, Dia katakan bahwa akan dipadatkan, diguncangkan, dan dicurahkan ke dalam ribahan kita. Lalu kemudian Tuhan bilang bahwa di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Kalau kita tahu prinsip kebenaran dan kita menghidupinya, kitalah yang sebetulnya beruntung. Kita memiliki sukacita, damai sejahtera, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kiranya rema yang saya bagikan pada kesempatan ini bisa membangkitkan semangat kita. Jangan hanya bangkit sebentar, padam lagi. Bangkit sebentar, padam lagi. Itu permasalahannya itu tadi, inkonsistensi, gak konsisten dalam mengutamakan Tuhan setiap pagi. Gitu ya. Ini saja rema yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Tetap semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.